Cuman Bapak Ibu kalau memang susah tidur, coba niatkan baca Quran. Insya Allah ngantuk. Dah jam 12 nak bisa tidur, kata ibu. Coba baca Quran dulu. Nah, kan baru berniat. Coba baca Quran. Mana tahu lah. Kita ceramah tidak lama, jadi jangan tolong jangan tidur. Tapi kalau tidur saya tidak marah. Silakan. Baca doa Bapak Ibu. Bismika Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalamullah yang mulia, datang dari zat yang maha mulia, yang membawanya malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam, yang menerima manusia paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di kota yang paling mulia, Mekah Al-Mukarramah. Dipilihlah waktu yang mulia, itulah dia bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Maka apapun yang berdekatan dan bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Apapun itu. Tengoklah kata Sauki, seorang penyair. Kulit kambing yang hina sekalipun, bila didekatkan dengan Al-Quran, dijadikan kulit daripada Al-Quran, setelah disamak tentunya, maka setiap orang nak membawanya dengan tangan kanan. Makanya bawa Al-Quran tidak boleh tangan kiri. Membawa Al-Quran paling kurang sejajar dengan dada. Tidak boleh melenggang. Bahkan sebahagian ada yang menciumnya, walaupun itu tidak sunnah sebenarnya. Tapi tengoklah kata Sauki, kulit kambing yang berkawan dengan kayu. Maka setiap subuh dipukul orang, setiap sore ditempeleng orang. Yang satu kawannya mulia, yang satu biasa saja. Jadi kawan mempengaruhi Bapak. Maka sebaik-baik kedekatan adalah dekat dengan Al-Quran. Makin dekat dengan Al-Quran, insya Allah makin mulia. Maka Ramadan ini ditunjuk oleh Allah sebagai Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan, karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran yang mulia. Turun di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah turun secara langsung, secara utuh, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat. Satu kitab turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Saya membangunkan bagi yang mengantuk. Mak terbangun. Memang tidur yang paling tenang itu dalam majelis ilmu. Kalau tidak percaya, coba. Tidak ada mimpi tenang, merasa ditemani kiri kanan, kemudian merasa dihibur dengan kata-kata ustadz, jadi nyaman. Saya tak marah Bapak Ibu tidur.
Tapi kalau bisa awak pakai kata ulama, jangan tidur di 3 tempat. Yang pertama, jangan tidur sewaktu ilmu tengah diberikan. Kapan itu? Satu, waktu mendengarkan khutbah Jumat. Tidak boleh tidur. Yang kedua, sewaktu mendengarkan majelis seperti ini. Sebenarnya tak boleh tidur. Tapi manusia ini apa yang dilarang itu yang enak. Kami ustadznya harus banyak sabar. Begitu ustadz assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku menjawab? Waalaikumsalam. Dia pun tidur. Khutbah Jumat tengoklah 25 orang di saf pertama, 20 tidur. 5 bertahan mati-matian. Ustadz kok tahu? Saya di atas mimbar nengok ke bawah. Awak belum mulainya dah mau angguk-angguk. Tidur. Yang kedua, tidur yang tak boleh waktu dengarkan azan subuh. Tak boleh tidur. Kalimat as-sholatu khairum minan naum melarang kita untuk tidur. Bukan tidur tak bagus. Tidur ini istirahat terbaik yang dibuat Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebaik-baik istirahat. Jadi sebaik istirahat itu bukan di meja domino, bukan mengopi. Tidur. Tapi jangan tidur sewaktu azan subuh. Yang ketiga, jangan tidur sewaktu beribadah, baik sedang sholat atau baca Quran. Rasul masuk ke Masjid Nabawi, jumpa tali yang direntang setinggi pinggang. Lalu Rasul bertanya, ini tali milik siapa? Ibu Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Kalau dia sholat malam, lalu dia mengantuk, dia berpegang ke tali itu. Allah, ngantuk dia. Kata Rasul, buka. Bila engkau mengantuk, tidurlah. Termasuk membaca Al-Quran. Kalau rasa-rasanya kan ngantuk, baca Quran itu tutup Al-Quran. Jangan diputurunkan. Kenapa demikian? Di samping bacaan, tunjuk kita ke bawah. Jadinya. Cuman Bapak Ibu kalau memang susah tidur, coba niatkan baca Quran. Insya Allah ngantuk. Nah jam 12 nak bisa tidur, kata ibu. Coba baca Quran dulu. Nah, kan baru berniat. Coba baca Quran. Mana tahu ngaten. Kita ceramah tidak lama, jadi jangan tolong jangan tidur. Tapi kalau tidur saya tidak marah. Silakan. Baca doa Bapak Ibu. Bismika Allahumma. Tidak sunnahnya begitu Bapak. Dan jangan sampai mengigau-igau Pak ya. Kaum muslim itu turun secara utuh. Pendapat ini dinukil dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, turun di sini maksudnya berangsur-angsur dari langit ke dunia, ke bumi kita ini. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Rasul dan para sahabat. Surat pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kebiasaan Rasul dan sirah an-nabawiyah tersebut adalah bertahanus menyunyikan diri di gua Hira. Malam itulah puncaknya. Malam Ramadan. Datang makhluk besar. Tinggi. Kuat. Gagah. Ana Jibril. Aku Jibril. Kayak gitu Pak Ustaz. Kiro-kiro. Saya sendiri tak menyaksikan. Wa anta dan engkau Rasulullah. Mulai malam ini diangkat utusan Allah. Belum. Iqra. Kaji Nabi di tengah malam ada orang memeluk, apa tidak mati ketakutan. Anak labi kori, saya tak bisa membaca. Atau ada yang menafsirkan saya apa yang saya baca. Iqra. Ini bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu apa-apa. Mak-mak awak, ayah-ayah awak tidak tamat S3, S4, Pak. Dia cuma tamat SR. SR sekolah rakyat. Tapi pengalaman hidup jauh lebih tahunya dari awak. Jadi tidak bersekolah, tidak menyebabkan orang tidak tahu apa-apa. Iqra yang kedua kalinya. Bacalah. Aku tak bisa membaca, kata Rasul. Iqra sampai 3 kali. Bacalah.
Aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril menuntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ke ujung. Yang tiga ini yang awak sedikit bicarakan. Jibril itu mengatakan Iqra 3 kali. Artinya apa ini? Inilah cuman kewajiban kita kepada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Cuman 3. Yang pertama, Iqra yang pertama, bacalah. Maka membaca itu adalah membuka jendela dunia. Makin banyak membaca, makin bisa berbicara. Banyak membaca. Ingat tak Bapak Ibu, sebelum waktu awak masuk kelas 1 SD dulu, pelajaran pertama apa Pak? Ya membaca lah, tak langsung kimia. Baru masuk, ya coba buka buku fisika tersebut. Kalau menurut analogi kau, pulang anak langsung. Disuruh awak membaca. Ini. Itu pelajaran pertama. Deh buku, deh idi, budi. Iya enggak? Ini budi. Kayak 10 kali tulisan budi itu. Di bawahnya ini budi. Betul Pak? Kalau betul siapa kakak budi? Pintar. Betul Pak? Makanya belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Terukir. Wati kakak budi. Betul. Siapa adik budi Ustaz? Iya. Iwan. Iwan adik budi. Nggak bohong tuh ya Pak. Bisa dicari datanya sekarang. Kalau ada yang bikinnya nama-nama lain, salahnya itu. Tupai di pohon kelapa, Budi melihat tupai itu lari. Ingat saya itu Pak. Kering bunyi becak berdering-dering, orang-orang terkejut melompat ke pinggir. Pantunnya masih ingat Pak, pantun jilid pertama itu 1A tulis itu disuruh ke depan. Ini gaya awak. Di sini kosong, di sana kosong. Tak ada pohon tembakau. Bukan saya berkata bohong. Ada kata memikul kerbau. Jadi awak sejak kecil lah diajarkan bohong. Cari kalau ada kata memikul kerbau, Pak. Abah Saudi ini tidak bohong. Menyanyi kan gitu juga awak. Apa nyanyi nak? Senin Selasa. Mana berani awak nyanyi seperti sekarang? Cari sudut meja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tak sekolah. Orang nih, awak sibuk itu. Membaca dulu Bapak Ibu. Jadi wajar firman Allah yang pertama itu sebelum awak dikenalkan hukum ini, hukum itu, ini dan itu, sholat ini dan itu, baca. Kewajiban membaca. Maka kebiasaan para sahabat itu memang membaca apa? Khususnya membaca Al-Quran. Kebiasaan para sahabat. Rasul berjalan malam hari. Dengar orang baca Quran. Rupanya Ibnu Mas'ud baca Quran. Rasul mengatakan, kalian kalau ingin mendengarkan bacaan bunyi Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya, dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau hiduplah Ibnu Mas'ud itu sekarang, bisa kita mendengarkan bagaimana bunyi Al-Quran turunnya. Mungkin entah menggelegar suara Ibnu Mas'ud. Iqra. Umpamanya gitu bacaan Ibnu Mas'ud itu. Wallahu a'lam. Rasul berjalan dekat rumah Abu Musa al-Ash'ari. Beliau juga mengatakan kalau ingin Abu Musa al-Ash'ari itu suaranya seperti Daud alaihi salam. Mewarisi suara Daud, Nabi Daud. Bagus suara. Rasul lewat dekat rumah Abu Bakar. Paginya Rasul memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, tadi malam kau baca Quran? Iya ya Rasul. Kau membacanya begitu lirih, kecil. Kenapa? Supaya hati saya khusyuk ya Rasulullah. Kata Rasul, Abu Bakar, kalau kau baca Quran, angkat sedikit suara.
Pelajaran khusus untuk Abu Bakar, secara umum untuk awak. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, jangan terlalu kecil. Angkat sedikit. Rasul lewat dekat rumah Umar. Paginya dipanggil oleh Rasul. Umar, tadi malam kau baca Quran? Iya ya Rasulullah. Kau membacanya begitu besar. Lantang Umar ibn Khattab. Kenapa? Supaya setan lari ya Rasul. Tadi Umar ini membacanya besar. Tidak begitu betul, kira-kira Bapak Ibu. Kata Rasul, Umar, kalau kau baca Quran turunkan sedikit. Di Umar nih Bapak Ibu tidak sama dengan Umar sekarang. Umar ibn Khattab nih, jangankan manusia, setan pun takut sama Umar. Ngumpul Rasul dengan istri beliau, begitu Umar mengumpul perempuan-perempuan, begitu Umar lewat, mereka bersembunyi semuanya. Rasul lewat datang, mereka diam saja. Umar lewat datang, sembunyi, orang ke bawah ini ke bawah itu. Kata Rasul, betullah engkau ni Umar. Jangankan manusia, setan pun takut sama Umar. Ngeri Umar ibn Khattab. Jadi kalau ada Umar sekarang nih Pak, jangan coba awak berjalan buat ikut kayak Umar. Kalau nak nyium pun itu peleng loh. Lewat orang dekat Umar bentuk ikut gayanya. Lebih kurang lah. Kata Umar, kau yang menyebabkan Islam ini mundur. Umar kalau meluruskan saf ada ampunnya doa Pak. Enggak luri-luri ke pancung dulu. Mengadu seorang anak muda. Kita cerita sedikit nih Pak. Kalau zuhur ini kan nyantai-nyantai ya Pak. Ngadu. Ya Rasulullah, ya Umar, saya minta keadilan. Itu anak gubernur tuh menganiaya saya. Ayahnya pun ikut. Kata Umar, tidak payah gitu. Umar tidak menyebut tidak payah gitu Pak. Saya yang menambahnya. Jangan terlalu menjelimat pula doa itu. Kok dicari pula tidak payah tuh dong. Tidak ada, memang tidak ada Bapak Ibu. Cuman Umar ngambil tuh tulang dalam tempat sampah itu diambil Umar, laris di garis dengan pedang. Ini antar ke gubernur. Tulang ini itu antar aja lah. Diantar kok dari Umar ibn Khattab Amirul Mukminin menggeletek gubernur Pak. Segera ke Madinah. Bawa anakmu. Iyo kau menganiaya anak muda ini. Iyo. Dia pun ditempelek, dipijaknya saya Umar. Tarik kau anak muda. Pijak. Enggak betul. Pijak sampai kalau tidak wah angkat pijak betul. Nah itu pun tidak sampai tidak sampai situ coba. Dipijak oleh anak muda. Apa kau? Apanya itu pijak? Yo itu gubernur tuh. Kau kan punya anak, tidak bertanggung jawab, guliang kau. Pijak. Dia pun tidak tahu. Dia pijak kalau tidak wah angkat pijak. Nah, itu Umar ibn Khattab. Umar kata Rasul, kalau kau baca Quran turunkan sedikit. Kebiasaan para sahabat. Kenapa demikian? Dari membaca Al-Quran mereka langsung dapat manfaat. Bukankah dengan membaca Al-Quran hati tenang, jiwa lapang, pikiran damai? Makanya sahabat tidak ada yang stres coba. Hari ini coba tengok berita-berita. Satu keluarga kemarin kan melompat dari hotel berbintang. Saling berikat-ikatan. Jatuh, meninggal dunia. Stres. Stres. Awak ini Bapak Ibu di Indonesia ini enak ceramah bola, ya Pak. Di barat-barat sana ketawa pun tidak pandai orang. Makanya dibukalah kursus-kursus ketawa. Kursus ketawa. Belajar golak. Awak gilukan golak tahu ya, Pak? Nah, apa tidak bahagia awak ini, Pak? Tapi itu baru muncul setelah hati tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah dan gelisah. Makanku tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. 1 tempat orang baca Quran. Kau baca baik-baik atau kau dengar orang lain membacanya.
Jadi kalau ada orang lain membaca Quran, dengarkan elok-elok. Atau awak membacanya baik-baik. Yang kedua, kunjungi olehmu majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu ini obat hati tenang nih Bang. Jadi kalau terlalu stres-stres dengan kerja di ruangan tuh, duduk di sini, tengok ke ustadz sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak beko lah coba. Tenang hati ya. Yang ketiga, engkau menyunyikan diri di sepertiga malam yang akhir. Orang itu pun pulang. Satu cuma dikerjanya, dibacanya Al-Quran itu baik-baik, besok ditemuinya Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang, jiwaku sudah lapang, pikiranmu sudah damai. Apa kata Ibnu Mas'ud memberikan jaminan? Kalau dengan membaca Al-Quran hatimu tak tenang, ini Pak, mintalah kepada Allah supaya ditukar dengan hati yang lain. Karena hati yang tak tenang dengan membaca Al-Quran bukan lagi hatimu, tapi hati yang sudah dikuasai oleh setan. Umar ibnu Khattab singa padang pasir yang nak membunuh Nabi dengan pedang. Tapi tak kalah hatinya disentuh dengan Al-Quran. Luluh juga aja Pak. Apalagi hati awak ini. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk saya agak-agak stres sedikit, bukalah Al-Quran. Bacalah sepenuh hati, segenap jiwa. Sahabat baca Al-Quran, merasakan langsung ketenangan. Sahabat baca Al-Quran, mereka sehat-sehat. Karena janji Al-Quran itu memang bahwa di dalam Al-Quran itu ada obat, sifa'u lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di hati. Kenapa tidak disebut jasmani? 65% penyakit di badan awak ini bermula dari hati. Itu kata dokter Danun, bengkel hati. Orang sakit mah itu rata-rata bermula dari hati yang selalu risau. Mohon maaf, makanya ibu-ibu paling banyak sakit mah. Ustadz kok tahu? Saya 8 tahun kerja di rumah sakit. Dan banyak sakit mah ratu-ratu ibu-ibu. Karena ini risau. Lambe suami pulang, risau. Anak lambe pulang, risau. Kambuh asam lambung. Marah menyebabkan tensi naik. Marah kegiatan rohani, tensi kegiatan jasmani. Tidak percaya boleh coba. Langsung ukur tensi. Naik langsung. Perut yang tidak terkontrol itu karena juga pengaruh hati, Bapak. Al-Ma'iddatu baitud da'i wa khamsatu rusudawai. Perut itu gudangnya penyakit, berpatak itu sumbernya obat, kata Kildah, seorang dokter. Bahkan kaum muslimin yang berbahagia, berjalanlah serombongan para sahabat. Berhenti di sebuah tempat. Datang orang kampung itu menemui sahabat. Ada tidak di antara kalian ini yang bisa mengobati kepala suku Gabi? Kata salah seorang sahabat, saya bisa. Pergi dia ke situ. Didoa-doakannya lah, alhamdulillah sembuh. Diberilah hadiah 25 ekor kambing. Dibawa orang itu hadiah ke kota Madinah. Menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritanya tadi begini. Ada orang minta tolong, lalu kami ruqyah, dikasihnya kami 25 ekor kambing. Gimana nih hukumnya ya Rasul? Kata Rasul, apa yang kau baca waktu ruqyahnya? Dijawab sahabat ini, surat Al-Fatihah 2 kali ya Rasul. Nah, kata Rasul, tinggalkan kambing ini separuh untuk Rasul, bawa separuh. Artinya boleh, meruqyah itu boleh, minta diruqyah itu yang kurang baik. Meruqyah boleh, salah satunya dengan ayat Al-Quran. Kejadian langsung yang saya alami Bapak Ibu, waktu mahasiswa ini. Itu ada kawan kemasukan di lapangan bola voli. Lalu dicarilah supaya bisa menolongnya. Tidak ada yang nolong, tidak ada yang bisa. Lalu dipanggillah saya. Tuh Ustaz Samsul, Ustaz itu Samsul Rijal. Oh, kurang pasti ya. Kurang pasir Pengarayan. Yang banyak coba-cobunya itu. Oh, banyak mantra-mantranya. Saya tidak mau, tapi dipaksa. Akhirnya belagaklah ambo seketek. Dia nyebut dia. Kalau sebelum kemari memang saya sedikit banyaknya ada juga yang untuk ilmu-ilmu sihir dulu Pak, sikit-sikit. Umpamanya membesarkan bisul Bapak,
Jadi besar bisa dulu. Rasa dia teh talatai kambang bungo setapuang mantra namanya Pak. Badan lasa awak marasai alamat bangka segadang lasu. Ada doa pemanis. Jadi kawan heran, Samsul Rijal, kawan anak-anak putri ini kok jinak aja sama kau? Kan gitu. Nah, sekarang sudah saya buang, tapi tetap saja ada bekasnya Bapak Ibu. Saya sudah berusaha membersihkannya, tapi bekasnya tetap tinggal. Sehingga ibu-ibu itu kadang telepon, Ustaz dah lama nak ke tempat kami. Datanglah kemari Pak Ustaz, walaupun Ustaz tak ceramah, yang penting Ustaz datang. Nah, kan gitu kan. Dia nak menengok muka. Muka saya ini Bapak Ibu, saya pun heran Bapak Ibu. Tidak tampan, cuma payah untuk melupakannya. Gitu. Tidak tentu diuntung. Jadilah, kalau tidak awak menghargai awak, siapa lagi Bapak Ibu? Biasanya penghormatan orang kepada kita seimbang dengan penghormatan kita kepada diri kita sendiri. Hidup ini menghormati orang penting, Pak. Tapi menghormati diri sendiri juga penting. Namanya harga diri. Nah, kaum muslimin, lalu saya ambil air, saya baca. Tidak bohong, Fatihah yang saya baca. Qul huwallahu ahad. Saya suruh minumkan, diminumkan duduknya langsung. Sehat. Sejak itulah saya dipanggil dukun di sekolah. Kitab itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini mampu menyehatkan. Selesai saya ceramah, datang bapak-bapak, stroke jantung. Stroke yang paling tinggi itu kan stroke jantung. Kan ada stroke agak ringan. Ini betul-betul nggak bergerak apa. Pokoknya kalau nggak ditarik nggak berjalan. Untuk itu, kiro-kiro. Selesai saya ceramah, dia menemui saya. Betul yang Ustadz bilang tuh Ustadz. Kenapa? Bahwa membaca Al-Quran itu sumbernya obat. Makanya dikatakan, obatilah perempuan tersebut di dalam riwayat ada itu. Tidak salah perkataan Ali bin Abi Thalib dengan membacakan Al-Quran. Betul kata Ustaz. Saya bukan apa-apa Pak Ustaz. Kalau soal ekonomi saya punya showroom beberapa di Pekanbaru. Tahulah Pak showroom Pak, bukan mobil ya, showroom. Lalu saya kena stroke Ustaz. Saya berobat ke Jakarta, ke Medan, kemana, sampai kembali ke Malaka. Berulang-ulang, pernah saya 20 hari tinggal di hotel Ustaz. Berobat terus. Lalu saya jumpa dengan orang awak Ustaz. Orang awak profesinya tukang sapu. Orang awak ini kan tidak tinggi-tinggi pun nampak kerojonya di luar negeri itu. Lalu dia menasihati. Ini aja lah Pak, coba terapi ini. Apa itu? Baca Al-Quran. Saya sudah sering membacanya. Coba kali ini beda Pak. Baca Al-Quran 2 halaman, selesai sholat, kemudian tengok terjemahan. Itu saja. Pulang saya Pak Ustadz ke Indonesia. Saya beli Al-Quran besar yang ada terjemahan. Saya baca selesai sholat 2 halaman, kemudian saya tengok artinya. Selesai itu, ya selesai. Alhamdulillah Pak Ustadz, makin hari kok badan saya ini makin hilang penyakit. Akhirnya terbayang tak Ustadz dulu saya tak pernah bisa melangkah. Ini coba Ustadz tengok. Sehat. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ternyata tak kala membaca itu dijadikan sebuah kebutuhan, maka orang berusaha untuk memenuhinya. Yang kedua kewajiban kita adalah, tunggu dulu. Membaca Al-Quran tak sama dengan membaca yang lain. Membaca Al-Quran ini bisa dibaca oleh siapapun, Pak. Beda dengan yang lain. Al-Quran ini dibaca oleh anak TK sesuai. Pulang nanti Bapak Ibu, jumpailah anak TK atau anak awak atau cucu awak yang umur 4 tahun, 5 tahun. Dia bilang sama kakeknya, "Kek, nih tadi kami diajarkan baca Quran." Bisa saya? Bisa. Coba nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu anak-anak, Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Enggak ada yang menyalah.
Itu harus dihargai Bapak Ibu, mana tahu punya cucu, punya anak, punya adik. Jangan dibanggakan anak awak yang pandai berjoget. Dek, Pak Ustaz, anak ampuh lah pandai penyanyi dangdut. Nyanyi itu saya, aduh, aduh, aduh. Ya usah deh. Remaja baca Quran elok. Dewasa baca Quran mantap. Orang tua baca Quran walaupun tak ada giginya, hurufnya sudah tak bisa dibedakan, juga elok. Coba awak jadikan perbandingan dengan membaca yang lain. Kisah Upin Ipin, Kancil dan Buaya itu cocok dibaca oleh anak-anak kecil. Terbayang nggak kalau ada profesor, doktor, insinyur yang keningnya ini sampai ke tengkuknya saking pintarnya. Yang dipegangnya Kancil dan Buaya, Upin Ipin. Apa ndak mau bazir kotaknya yang besar itu? Buku atau novel, komik dibaca remaja mungkin bisa lah. Tapi kalau nenek-nenek umur 74 tahun, pakai kacamata tebal, suntil sirih di sini, duduk di depan rumah, dibacanya novel, saat-saat cinta menyentuh. Itu nenek mental namanya Bapak. Tidak sesuai. Gejolak politik dewasa ini cocoknya dibaca oleh orang-orang pintar, orang-orang dewasa. Anak TK membuka ini. Tidak makanan kau bodoh. Nah, kan begitu. Beda dengan membaca Al-Quran. Bisa dibaca kapanpun. Saat sedih baca Quran, bacalah. Sedang risau, tidak ada jalan keluar. Bacalah Al-Quran. Tenang sesudah itu. Sedang gembira, bacalah Al-Quran. Elok nanti, tidak lupa diri. Coba kalau yang lain. Umpamanya ayah ibu kawan awak meninggal dunia. Kalau bacakan Al-Quran, ada yang marah di rumah. Tapi coba bacakan yang lain. Bisikkan di telinga mayat. Oh Pak, saya ini tidak pandai baca Quran. Tapi saya ini penyanyi dangdut. Saya sumbangkanlah sebuah lagu dangdut. Kau pergi tanpa pesan. Insya Allah Pak menari bodoh bagulo di kon yang awak di rumah. Tidak sesuai Pak tempatnya. Kalau Al-Quran kapanpun baca, dimanapun baca, di rumah kita, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran, malaikat rahmat datang ke rumah itu. Bukankah itu kisah Usaid bin Khudair? Tak kala ia membaca Al-Quran, turun para malaikat Pak, mendengarkan bacaan-bacaan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran, setan yang akan masuk. Maka jangan heran kalau suami sering marah kepada istri lalu mengatakan kau untuk setan. Bini pun begitu juga sama suami. Kau pun untuk setan kau tengok abang. Kenapa demikian? Rumah itulah berkeliaran setan. Untuk mengusir setan itu baca Al-Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah kata Rasul, setan lari dari rumah itu selama 3 malam. Maksud 3 malam itu jangan sampai 3 malam berikutnya awak tak lagi baca Quran. Paling kurang 3 malam sekali, 3 malam sekali. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, kewajiban awak ikro mempelajari. Allah ciptakan ni manusia. Cara menjalani kehidupan manusia, ini kitabnya. Pelajarilah. Kalau nak sukses ini manusianya, ini caranya. Diajarkan awak bagaimana cara berakidah ada dalam Al-Quran. Cara beribadah ada dalam Al-Quran. Cara bermuamalah ada dalam Al-Quran. Pokoknya cara-cara ada di dalam Al-Quran. Nah, kisah-kisah ada dalam Al-Quran. Zikir dalam Al-Quran. Doa dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran. Semuanya lengkap dijadikan rujukan. Maka kita disuruh mempelajari. Yang ketiga, berangsur untuk mengamalkan. Jadi 3 inilah kewajiban awak. Membacanya, berusaha mempelajarinya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah dengan melaksanakan 3 hal ini, kita termasuklah orang-orang yang mengimani Al-Quran yang mulia. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami, lalu mencoba mengambil hikmah untuk berangsur mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf, ini adalah pertemuan terakhir kita. Maksud saya di bulan Ramadan.
Jangan diperpanjang Pak. Takut juga saya. Karena minggu-minggu yang akan datang mungkin Ustadz lain lagi yang akan menyampaikannya. Saya dapat jatah 2 kali di musola kita ini. Kemarin masjid kita ini. Kemarin sekali, sekarang sekali. Jadi kalau terdapat kesalahan, kejanggalan, tutur kata, pandangan yang tidak pada tempatnya, mohon diizinkan dan dimaafkan. Kalau ada kesalahan Bapak Ibu, terlebih dahulu sudah saya maafkan. Yang ingin mengirimkan THR, nanti saya kirimkan nomor rekeningnya Bapak Ibu. Yang mana tahu kalau ada niat gitu Bapak Ibu. Tapi saya yakin selama ini pengalaman saya tidak ada satu pun yang berniat Bapak Ibu. Memang mencari kawan bola banyak Pak. Mencari kawan menangis itu yang susah. biarlah penderitaan ini ku tanggung sendiri. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.